Shalom, senang bisa ketemu dengan jemaat sekalian. Nama saya Pendeta Anthony Chang. Saya melayani saudara hari ini pertama kali, dan hari ini saya melayani 5 kali ibadah. Untuk 5 kali ibadah itu saya buat khotbah berseri 3 seri saudaraku ya. Tadi pagi ibadah 1 dan 2 itu namanya seri 1. Kemudian jam 12 siang seri 2. Dan yang ibadah keempat ini kembali ke seri yang pagi. Kenapa? Karena ibadah seri yang pagi itu pas durasi waktunya. Kalau seri kedua dan ketiga itu waktunya nggak pas saudaraku. Agak panjang. Nanti kalau seri ketiga jam 5 sore itu oke. Waktunya lebih banyak. Oke? Nah sekarang mari kita buka firman Tuhan. 2 perikop. Pertama, Injil Matius pasal 8 ayat 1-4. Suatu disiplin rohani yang harus sudah turun-temurun diajarkan kepada anak cucu kita adalah pada saat kita posisi waktu mendengar firman Tuhan, waktu baca ayat-ayat itu, jangan buat kegiatan yang lain. Konsentrasi apa yang dibaca, maknanya apa, poin-poinnya penting apa, itu penting. Nanti penguraian firman Tuhan saudara dapat berkat besar. Banyak jemaat waktu baca firman, they don't care. Ibadah sekian puluh tahun enggak dapat sesuatu yang besar, itu sayang saudaraku. Oke, suatu disiplin rohani loh itu. Matius pasal 8 ayat 1. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal itu kepada siapapun juga. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Amin. Bagian kedua, Injil Matius pasal 26 ayat 36-46. Demikian firman Tuhan. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya, ia mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kali dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucap doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Amin. Demikian firman Tuhan yang kita baca, saudara sekalian. Sebagai perkenalan, style khotbah saya dari khotbah yang awal sederhana, nanti saya naikkan kepada tingkat kesulitannya ya. Karena jemaat itu bervariasi cara berpikirnya. Ada yang mungkin SMA, ada yang S1, ada yang profesor, ada yang doktor. Jadi cara mengerti firman itu
di poin mana saudara dapat berkat Tuhan, itu berkat buat saudara. Oke? Kita pelan-pelan. Tema adalah pertumbuhan rohani part 1, saudaraku ya. Nah, saudara menyimak sebentar. Saudaraku, ini Alkitab yang kita baca. Oke? Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita belajar firman, saudaraku, akan terjadi pertumbuhan rohani kita seperti ini. Ini Alkitab akan bergerak ke atas, bergerak ke kiri, bergerak ke kanan, dan bergerak ke bawah. Ini adalah suatu diagram, suatu platform. Alkitab tetap menjadi primer source, saudaraku. Pentingnya pembelajaran begini, kalau saudara teliti, saudara bisa melihat bagian hidupmu yang lemahnya di mana loh. Bisa. Ini suatu yang visual. Saudara bisa SWOT, SWOT. Ada kan? Strength-nya, kekuatannya apa? Weakness-nya apa? Opportunity-nya apa? Threat, ancamannya apa? Nah, kalau ini gimana? Weakness saya di mana ya? Kalau kekuatan saya di mana? Kalau saya kesempatan saya tidak gunakan, ancaman buat kerohanian kayak apa? Itu you growing. You are growing. Oke saudaraku, ke atas 2 poin. Bertobat dan terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah suatu keharusan. Itu harga mati. Jadi kita tidak bicara Kristen asal-asalan. Kita tidak bicara Kristen yang punya banyak Tuhan. Tidak saudaraku. Ya, Kristen yang benar-benar true Kristen. Kristen sejati. Oke? Kalau 2 poin sudah jalan, kita masuk ke kiri. 2 poin. Poin pertama, knowing God. Mengenal Tuhan. Poin kedua, knowing self. Tambah tahu Tuhan, tambah kenal diri. Tambah kenal diri, tambah tahu Tuhan. Jadi 2 poin ini seperti mata rantai yang terus berkait. Pertumbuhan rohani ada di situ, saudaraku. Udah baca firman seperti melihat cermin ya. Hidup saya masih ini itu, saudaraku. Oke, kita masuk ke sebelah kanan. 3 poin. Poin pertama, Christian worldview. Christian worldview adalah cara pandang Kristiani terhadap semua dimensi kehidupan. Dulu sebelum Kristen itu, apapun kita lakukan. Setelah percaya Tuhan Yesus, diperbaharui oleh kebenaran, kita mulai mikir. Oh yang ini gak boleh ya. Alkitab ngomong begitu. Gak boleh makan makanan berhala ya. Yesus ngomong itu. Oh rupanya dari hati manusia keluar hal yang jahat ya. Iri, benci, dendam, segala pikiran jahat. Oh dari hati yang menajiskan orang. Oh seperti itu. Itu namanya Christian worldview. Semua dimensi kehidupan. Poin kedua saudaraku. Faith in Christ. Imannya mulai tumbuh. Iman adalah anugerah Tuhan. Betul. Tapi proses mencapai peneguhan iman butuh perjuangan manusia itu sendiri. Kalau enggak, bukti realita yang kita alami di jemaat, kita semua punya iman. Tapi buktinya kelihatan loh. Ada imannya seteguh batu karang, ada imannya seteguh baja, ada iman yang seteguh kerupuk, men. Kenapa begitu? Perjuangan hidup ini untuk peneguhan iman butuh bayar harga, bos. Butuh bayar harga. Itulah yang membedakan setiap kita. Oke? Christian worldview, faith in Christ. Poin ketiga, intimacy with God. Kedekatan dengan Tuhan itu mulai muncul dia. Mulai tumbuh dia, saudaraku. Karena Tuhan baik sama saya itu tumbuh pelan-pelan. 1, 2, 3 selesai. Sekarang yang keempat. Ini yang repot ini. Keempat ini adalah your heart and mind. The battle between mind and heart. Pertempuran hati dan pikiran. Ini susah buat kita. Apa yang pikiran kita bilang iya, hati kita gak mau, repot kita. Maka orang bilang setengah hati. Apa yang pikiran kita bilang tidak, hati kita mau, repot juga. Dan ketika hati kita bilang tidak, pikiran kita juga bilang tidak, saudaraku. Oke, no problem. Tapi kalau hati kita bilang iya, pikiran kita bilang iya, ini nanti seri terakhir ini saudaraku. Pikiran kita bilang iya, dalam hal kejahatan, itu bahaya men. Hati dan pikiran kalau sudah jadi satu untuk buat kejahatan, siapapun dia tidak takut. Itu dia, nanti seri kelima. Siapapun tidak takut. Itu manusia itu. Mau jadi orang rohani hebat, you must become the winner between your heart and mind. Itu loh hidup itu. Ini kan suatu platform. Pelajari, lihat kelemahanmu di mana. Begitu loh. Saya pak, kok lihat orang susah aku mudah iri, hati-hati yuk. Hati-hati yuk. Hati-hati. Ini hidup ini saudaraku. Bukan setelah jadi rohani everything is okay. No, deep inside our heart. Itu loh.
Oke, nah sekarang kita main di sini untuk part 1 ini. Knowing God, knowing self. Dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita, banyak hal yang harus terjadi. Wadahnya adalah pengalaman hidup kita untuk mengalami Tuhan. Ya kan? Semua tokoh di Alkitab sama. Itu pengalaman hidup mereka semua loh itu loh. Pengalaman hidup mereka untuk berinteraksi dengan Tuhan, Tuhan tuliskan menjadi kitab suci untuk kita pelajari. Bedanya kita dengan mereka, kita punya pengalaman hidup tidak ditulis lagi dalam firman Tuhan. Begitu. Dan apa yang terjadi pada tokoh-tokoh di Alkitab itu tidak harus terjadi pada kita. Hati-hati belajar firman Tuhan. Tidak harus. Contoh Bapak Abraham mempersembahkan Ishak. Itu tidak harus terjadi pada kita loh. Itu urusan Bapak Abraham. Yang penting bagaimana menarik makna spiritualnya. Itu penting. Jangan udah khotbah Abraham mempersembahkan anak. Suruh berkobar-kobar dipengaruhi pendeta khotbah. You bahkan berikhtiar. Tuhan aku juga ingin kayak Bapak Abraham. Mempersembahkan anak. Si Joni you mempersembahin saudaraku. Abraham Bukit Moria. Sini gak ada. You cari Bukit Sentul. You bawa ke sana. Pembunuhan itu bos. You sembelih itu anak. Masuk penjara men. Jadi baca Alkitab jangan sembarangan. Alkitab apa yang terjadi padaku. Not like that man. Belajar firman itu. Enggak. Pengalaman mereka itu urusan mereka loh. Bukan urusan kita. Ya kan. Abraham di hari tuanya cari pacar, cari istri untuk Ishak. Suruh Eliezer pembantunya. Pergi ke kota Nahor. Cari sana untuk istri untuk anakku begitu. Pergilah Eliezer sampai di kota Nahor. Berdiri pintu gerbang. Allah Yehova. Pada saat aku berdoa. Datang seorang anak gadis. Kasih aku minum dengan buyungnya. Dan ontaku pun dikasih minum. Itulah istri yang kau berikan kepada anak tuanku. Amin. Datang lo Ribka. Gitu. Riki gak ada. Ribka doang. Nah sekarang apa yang terjadi pada Eliezer harus terjadi sama kita. Nggak usah. Lu cari pacar, cari sumur. Cari sumur lah sekarang. Tuhan, belum dapat ini. Udah mau expired waktunya. Tuhan, berhubung di sini gak ada onta. Lu bawa lah anjing sekor. Air sumur berhubung air sumur kotor. Tuhan kalau ada seorang perempuan, kasih aku minum teh botol aja. Dan dogiku pun dikasih. Itulah istri yang kau berikan. Datang perempuan buta, ayo kawin sama dia ya. Gak bisa. Alkitab very different man. Jadi pertemuan rohani itu step by step. Butuh yang disebut spiritual quotient. Kecerdasan rohani. SQ. Itu penting loh itu loh. Tidak IQ saja, SQ. Nah, pertemuan rohani itu tidak boleh tiba-tiba shoot ke atas. Itu something wrong. Pertemuan rohani itu harus step by step. Tadi pagi kasih ilustrasi. Seorang anak umur 5 tahun. Omanya meninggal. Dia lihat di rumah, opanya nangis terus. Itu anak 5 tahun, apa dia bisa ngomong begini? Udah opa jangan nangis lagi. Memang hidup begitu. Kalau ada mati, ada hidup. Kalau ada hidup, pasti mati. Takut mati, jangan hidup. 5 tahun main game, Robert. Bahkan definisi kematian pun dia tidak tahu. Nanti perlahan tapi pasti dia mulai belajar. Anjingnya mati, tikus mati, nonton film ada yang mati. Dia baru mengerti. Oh mati itu begitu ya. Dia belajar saudaraku. Rohani pun sama. Rohani pun sama. Step by step men. Tidak bisa tiba melejit. Itu bahaya itu. Tidak ada yang begitu. Semua lewat prosedur yang harus ada. Oke. Nah ini tumbuhnya harus proporsional. Kalau tidak proporsional tumbuhnya miring. Juga tidak bagus. Oke. Lanjut ya. Nah, tema kita. Jadi setelah kita knowing God, knowing self itu. Dalam kehidupan kita. Semua kebutuhan kita. Pasti kita naikkan dalam doa. Benar? Ketika kita naikkan doa saudaraku, banyak hal yang kita butuhkan itu Tuhan bilang, ya itu harus terjadi, aku dan kamu harus ada. Benar loh Pak, 3 bulan lalu saya butuh sekali, anakku mau kuliah, gak tahu lagi mau bagaimana. Tuhan sediakan, ada loh jalannya. God say yes. Ya loh Pak Pendeta, saya sakit sudah cukup lama. Gak tahu harus apa begitu. Tuhan kenalkan seorang dokter. Saya sembuh loh. God say yes. Itu ada. Dan harus ada. Gak boleh gak ada. Supaya rohanimu tumbuh. Tapi itu baru first step. Kalau anak tangga itu saudaraku. First step.
Pelan-pelan dia mulai naik. Tingkat kerohanian yang sulit, pergumulan pun sulit. Pengalaman pun berbeda, saudaraku. Waktu sampai ke tingkat ke atas lagi, saudaraku, udah lain pengalaman hidupnya. God tidak say yes lagi. Doamu menjadi ngambang. Tuhan bilang iya juga tidak. Tuhan bilang tidak juga enggak. Begitu. Ngambang doamu. Ada begitu? Ada? Coba lihat hidupmu. Iya lupa, gua gak tahu nih Tuhan kenapa begini. Tuhan suruh you wait. Tunggu berapa lama Pak? Ya tunggulah. Belajar. Kenapa wait itu harus ada? Jeda waktu itu sangat penting untuk apa? Untuk kita mengalami Tuhan, untuk self correction, knowing self. Permintaan saya cocok gak ya? Reasonable gak ya? Untuk cari. Saya minta itu berlebihan gak ya? Itu begitu hidupnya saudaraku. God let you struggle. Waktu penghancuran Sodom dan Gomora. Bapak Abraham kelihatan seperti sedang bargaining dengan Tuhan. Padahal gak ada itu loh. Tuhan, kalau ada 50 orang benar, aku tidak akan hukum. 40, 35, 30, 20. Sorry Tuhan, kalau ada 10. Tuhan bilang kalau ada 10 orang benar, gua akan hukum. Sebenarnya Tuhan sudah tahu. Gak ada 10 orang benar. Why? Tuhan tidak kalimat singkat aja. Abraham, tidak ada 10 orang benar, aku akan hancurkan Sodom dan Gomora. Titik selesai dong. Tapi Tuhan gak begitu. God let him struggle. Itu loh hidup itu. Ada posisi weightnya untuk you pahami. Besoknya dia lihat Sodom dan Gomora penuh dengan api peleburan. Hatinya baru ngomong, iya, gak ada 10 orang benar. Bagi Tuhan itu tidak penting. Penting bagi Abraham. Hebatnya weight itu saudaraku. Tuhan let you struggle. Let you decide. Let you see something different. Begitu. Tapi kita tidak mau. Tuhan kok begini, kok begini saudaraku. Padahal dia mau ngajar, kita tidak mau. Naik lagi satu tingkat level rohani itu. Tuhan suruh wait. Yang ketiga saudaraku, God say no. Tadi orang kusta itu Tuhan bilang yes. Dia jama langsung sembuh loh. God say no, tadi yang kita baca Yesus berdoa di Taman Getsemani. Bapak, jikalau mungkin cawan pahit ini lalu daripadaku. Tapi not my will, let thy will be done. Cawan pahit itu artinya Yesus tidak naik ke atas kayu salib. Bapak say no, buktinya Yesus disalib. Nah sekarang coba memahami dalamnya makna yang Tuhan ajarkan kepada kita. Apa jadinya kalau Bapak say yes? Yesus tidak naik ke atas kayu salib, kita masuk neraka semua men. When God say no, ada suatu deep meaning yang harus kita pahami dalam hidup. Tapi kan kita tidak mau. Ini penting men, itu Alkitabiah loh. Alkitabiah loh. Jadi waktu menjalani kehidupan itu ada sesuatu yang bilang, Tuhan bilang tidak itu selaku. Coba pahami. Bagus kok Pak, permintaan saya oke kok. Gak dosa kok, prosedur kok Pak, begitu. You see temporary. God see 5 years in front. Gitu loh saudaraku. Ini yang kadang-kadang kita tidak mau. Kita bisa menjadi kecewa dan marah kepada Tuhan. Begitu. Padahal no itu adalah for our goodness. Garis bawah ini ya. Mana tahu hari ini you sedang alami seperti itu. Itu hidup itu. Tuhan tidak mungkin menjawab semua kebutuhan kita dengan yes. Tidak mungkin. Trust me. Semua hal itu untuk menjadi suatu kekuatan untuk porsi kebangunan rohani kita. Pertumbuhannya proporsional. Tidak mungkin Tuhan say yes semua. Allah itu sanggup menyembuhkan semua penyakit. Pasti aku percaya. Allah itu berkuasa. Orang mati aja bangkit kok. Tapi pertanyaan jangan sampai di situ. Koma. Apakah Tuhan mau menyembuhkan semua penyakit? Jelas tidak. Kolam Bethesda. Banyak orang sakit. Air bergelombang, malaikat turun itu. Lompat. Sembuh itu ke sana, ke dalam. Itu ada yang lumpuh. Gimana bisa lompat? Tuhan sembuhkan dia. Pertanyaan kita. Tuhan kok gak sembuhkan banyak orang yang lain di sekeliling kolam itu? Kalau Tuhan harus say yes untuk semua hal dalam hidup ini. Bahkan untuk penyakit Tuhan harus say yes. Apa hidup ini gak kacau men? Jujur yuk. Apa gak kacau? Kacau balau bos. Gak ada orang mati. Kakekmu gak mati-mati itu. Di rumah kamu ada 10 kakek. Umur goceng, saceng, ceceng, cepek, nopek itu.
Karena gak bisa mati. Waktu dia mau mati doa. Dalam nama Yesus hidup lagi lo dia lo. Biar lo tahu. Hidup lagi lo dia lo. Apa gak capek hidup ini? Gajimu hanya untuk piara kakek-kakek itu. Lama-lama yuk kesal juga. Yuk cekik mati semua. Buat saya susah. Iya kan? Di sini kakek orang gak pernah mati. Di rumah sakit bersalin, bayi lahir terus. Apa gak kacau dunia ini? Kalau Tuhan mau ikuti kita, kacau men. Kacau. Yuk ilustrasi sederhana yuk. Permainan badminton. Kan nonton kan Piala Dunia gitu. Apa WBF itu ya. Pemain ini Kristen. Pemain itu Kristen. Dua-duanya doa untuk apa? Menang kan? Tuhannya bingung loh. Mana kau kasih? Kan begitu. Semua doa, dua-duanya doa Kristen, doa menang loh. It's right. Hidup itu begitu. Waktu bisa memahami Tuhan baru kita terbuka. Kita punya pikir. Iya. When God say no. Deep meaning man. Coba pahami bagian itu Alkitabiah. Itulah kedewasaan rohani. Itu kedewasaan rohani. Tadi pagi kasih contoh. Seorang pemuda mau cari pacar. Dia akan menjadi istrinya. Boleh dong. Manusia punya kriteria. Boleh dong. Tuhan aku pengen. Punya istri. Cantik, putih, langsing, pintar, kaya, rohani, baik. 7 poin. Kayaknya itu wanita gak ada di Moy. Dia ada di sorga itu saudaraku. Di sini nyakar semua men. Kadang-kadang kita ini lucu loh. Pelan-pelan dulu, saya gak mau lanjut dulu. Kita ini seolah-olah ngomongnya itu manis-manis. Seolah kita bisa bujuk-bujuk Tuhan. Enggak loh, Tuhan tersenyum dengan kita. Seorang gadis berdoa minta pasangan. Doanya panjang diputar-putar, kelihatannya bagus banget. Tuhan kalau bisa dapat pacar yang lumayan wajahnya, ganteng maksudnya. Dapat pacar yang rumahnya ada 3, ini 3 kaya maksudnya. Kalau boleh Tuhan, pacarku, calon suamiku, ya, papa mamanya sudah mati, nggak mau punya mertua dia, saudaraku. Ya doanya panjang-panjang banget, men. Ya kayaknya Tuhan bisa permainkan, nggak usah gua ajarin. Doamu singkat. Doa tunjuk ke atas, tunjukin gigimu. 2 kata singkat, Tuhan aku materai. Amin, selesai itu. Tuhan sudah tahu semua. Gak usah yuk panjang-panjang kayak baca Quran. Gak usah. Amin. Gua baterai. Tuhan udah tahu tuh. Kadang-kadang kita bisa ini Tuhan ya. Aduh bodohnya kita men. Bodohnya minta ampun. Kita dipermainkan oleh suasana hati kita sendiri. Tuhan gak begitu loh. Orang mau hukum Sodom dan Gomora Tuhan tahu. God let him struggle. Kan begitu. Kita main pura-pura bego sama Tuhan. Gak bisa bos. Dengan Tuhan gak boleh begitu. Dengan Tuhan harus dihadapi dengan true heart. Hati yang sungguh. Hati yang transparan. Lu main lici-lici, Tuhan mau ketawain you. Kan begitu. Main janji-janji, Tuhan ketawain you. Tuhan kalau gini, kalau begini, Tuhan ketawain you. Tuhan kasih berkat, you udah hilang kok. Ibadah gak muncul. Ada di mana? Cabut gigi di Singapura. Persembahan titip begitu. Udah hilang tuh. Dapat berkat. Nanti kau udah sakit. Kanker stadium 4. Datang dulu di depan dia. Ajaib terus ya saudaraku. Itulah rohani itu. Iya kan? Itulah rohani. Itu kedewasaan rohani. Itu anak-anak men. Anak-anak. Ini laki ini. Tuhan. 7 poin itu. Kalau tidak kasih gua gak mau kawin. Kalau saya boleh jawab Tuhan, bukan jawab langsung mewakili Tuhan. Gak usah kawin lu. Cari. Udah doa action ya. Action. Cari itu wanita. Cari. Setahun 2 tahun gak ketemu. Ada sih kira-kira 4 poin 5 poin ada. Tapi udah jadi bini orang. Yang gitu cepat laku bos. Tuhan kok gak ada. Ya buka Alkitab. Biasa kita begitu. Kalau sudah uring-uringan buka Alkitab. Cari pembenaran level ayat. Salomo isi ceceng. Gua satu aja susah. Mulai itu. Mulai itu. Cari-cari gak ketemu. Ada sih yang satu suka sama dia. Tapi kebalikannya. Hitam, gede, mata gede, kaki gede. Ini manusia atau setan nih. Dia suka bahasa. You struggle. Bukan Tuhan bilang gak mau kasih loh. Nah you know. That's it life. Dengan berjalannya waktu. Tuhan mau bicara dengan cara unik. Suatu hari. Waktu dia nyisir itu. Nyisir di cermin itu. Waktu lihat wajahnya baru dia sadar. Hari itu dia baru sadar. God is speaking. Dia baru sadar gantengnya pas-pasan 5,5. 5,5 mau istri 10,5. Siapa yang mau? Beauty is expensive. Wanita itu tahu loh, dia cantik. Iya, dia pengen di mobil bagus, BMW, be my wife, kan gitu.
Dia mau listrik lengkam bagus, ya hujan-hujan gak ada urusan begitu. Dia gak mau sama you yang naik motor butut. Kerja salesman obat pegalinu rematik. Gaji gotiau, notiau mau bayar kos, kena covid, matilah kau. Dia gak mau, dia gak mau. Dia gak mau. Kita teriak terus, tiada mustahil, tiada mustahil. Dia mau dia dari mana? 5,5 ya sama 5,5, 6. Burung gagak sama burung gagak. Burung cendrawasih sama burung cendrawasih. Tapi kita, tiada yang mustahil. Kasian banget hidup ini. Memaksa Tuhan. Katakan Tuhan kasih you. You bisa hidup bahagia. Ayo jujur yuk. Belajar jujur hidup ini. You bahagia. Dapat istri cakep banget. Suami ganteng banget. You bahagia. Bawa dia jalan. You bangga. Orang lihat istrimu kagum banget. Istri ibu ini cakep banget dia wajahnya. Waktu mata orang bergeser ke you. Itu sinar mata menghina banget men. Ini bunga mawar cakep banget. Sebelahnya kenapa ada kerbau nih? Pupuk ini kali. Emang gampang menikah dengan orang rupawan. Dia pulang malam dikit, dia khawatir. Wanita cakep, orang semua mau. Pria ganteng, semua orang mau, saudaraku. Dia pulang agak lama, you khawatir, cemas. 2 bulan kena depresi, mati bos, mati. Mati men. Nah mau panjang umur, nikah sama yang tadi, yang hitam itu. Gede semua. Itu you gak usah khawatir. Jam 10 malam belum pulang gak usah khawatir. Jam 11 malam belum pulang gak usah khawatir. Kalau jam 11 malam dia belum pulang, dia lagi pukul orang di jalan itu bos. You pulang ke rumah, aduh mama, kunci tertinggal. Dia manjat itu pagar men. Gitu. Lu naik motor ada orang mengganggu lampu merah dia turun. Orang ganggu laki gue ya. Itu istri all in. Itu panjang umur itu. Gak mati-mati dia tuh saudaraku. Gak mati-mati itu. Contoh lucu aja. Tapi that is life kan. Ya kan. Coba jujur. Bukan Tuhan tidak mau kasih. Tuhan kasihan sama kita. Tapi kita menyalahkan Tuhan. Tadi pagi ilustrasinya oke loh. Pernah jadi tomorrow Father's Day. Pernah jadi papa mama kan sampai hari ini kan. Anakmu umur 15. Mama, seminggu minta 5 million. Buat apa? Main-main sama teman. Minta mobil. Kalau 1 bulan sekali pindah sama teman main-main di Singapura. Ini papa mama di sini tahu loh. Seminggu 5 million. Temu teman-teman seperti ini, nanti jadi gak benar atau banyak uang. 15 tahun pengen punya mobil. Mental belum siap, nanti tabrakan. Kita tahu loh men. Kapan iya, kapan enggak, kapan wait, kapan sama sekali absolutely no. Kita bapak mama di bumi aja tahu loh. Gimana di atas bos? Bawa ilustrasi ini pulang. Iya kan? Yang di bumi ngerti loh. Apalagi bapak. Dia tahu sekali. That is not good for you. Tapi kita auban, say au namanya si Aban itu. Matilah bos. Iya kan? Pengen punya mobil mewah. Ke rumah omnya. Omnya lagi mandi. Ke garasinya. Mobilnya bagus banget. Pegang kapnya. Masih panas baru pulang omnya. Dan biasa 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir di situ. Mulai gandengan doa. Habis doa tangannya ditempel. Dalam nama Yesus, bulan depan jadi aku punya. Itu rampok itu men. Om itu masih cicil tahu nggak? Itulah hidup itu. Jadi kacau rohaninya. Ini yang belum punya pacar. Dengarin khotbah hari ini. Yang pria wanita sama aja. Yang wanita biasanya gengsi. Pria juga sama. Ada om udah 40 belum married. Dikenalin. Ada aja lo dia lo. Dia lihat wanita dikenalin, agak kurus katanya. Dikenalin agak gemuk, dia bilang jempol kakinya gede, ada aja dia saudara. Nggak usah kawin kok, nggak usah kawin. Yang perempuan sama, umur 26, cantik, seksi. Orang mau sama dia nggak mau. Ngomongnya apa? Siapa lu? Begitu modelnya. Umur 29, ketawa udah mulai kerut dikit. Ya. Ganti ngomongnya, kemarin kan siapa lu? Sekarang siapa ya? Ganti, saham turun men. Umur sacap G, udah mau expired itu. Ngomongnya lain lagi. Siapa lagi? Umur 38. Itu. Hampir habis itu saudaraku. Ya kan? Ngomongnya hebat loh saudaraku. Siapa aja dah. Nah. Orang begitu diintip sama engkong-engkong depan pintu itu. You jual mahal. You begitu-begitu itulah life saudaraku. Iya kan? Kenapa hari ini you tidak married? Ayo. Pak, karena faktor X. Apa itu X-nya? Ada orang tidak bisa menikah dengan tidak mau nikah, itu different.
tidak bisa menikah karena ada faktor pribadi, hidup, kesehatan. Dia married tidak bahagia. That's okay. Tidak mau menikah itu beda lagi. Itu ada bagian personality-nya. Karena dia merasa sama siapa dia gak cocok kok. Sama anjing gak jadi dia cocok. Ya mungkin married lah itu orang galaknya minta ampun. Anjing 3 ekor mati semua, stres. Enggak lihat wajah majikan, lihat suaranya udah ketakutan. Saudaraku. Mati itu anjing. You kawin, sebentar mas suamimu mati bos. Dia tahu nih, hamba siapa aja gua gak cocok. Jangan married, hanya berusaha orang lain you. Tapi kalau bisa married, why not? Iya kan? Hidup ini manusia bukan hanya sexuality loh. Manusia butuh friend, butuh teman men. Butuh kongko-kongko, itulah hidup itu saudaraku. Begitu loh. Coba pelan-pelan memahami bagian hidup seperti ini. Saya tembak ini ya. Khotbah ini sampai hari ini, sampai saat ini pasti kena di hatimu. Karena itu is part of you struggling. Iya Pak. Saya gini loh Pak. Tuhan jawab you hari ini. Yang Tuhan say no kepada saya juga ada. Waktu istri saya hamil. 9 bulan sudah 2 hari lagi melahirkan. Itu anak meninggal. Kata dokter terlilit tali ari. Saya doa loh. Saya percaya Tuhan bisa bangkitkan orang mati. Tapi waktu lahirin anaknya keluar. Tangannya sudah begini, sini ada darahnya. Terlilit tali ari sampai mati. Artinya God say no. Bayi kalau lahir, tangannya begini, itu mati men. Kok dia lahir, nangis teriak itu hidup. Kok ada bayi lahir, dia ketawa. Itu setan, cekik mati. Itu setan tuh. God say no. Iya, God say no. Ini sebagian udah kenal nih. Tadi pagi ada kesaksian. Gua dulu bukan Kristen. Saya dulu depresi. Stres depresi. Saya udah jadi orang gila itu. Telanjang di jalan. Masuk rumah sakit jiwa 1 tahun. Dan jangan takut. Hari ini sudah tidak gila bos. Begitu tuh hidup tuh. Setelah sekolah pendeta selesai. Gue pengen cari pacar. Saya doa. Tuhan boleh dong. Saya punya istri pendeta. Alasannya juga bagus, kalau saya sakit gantiin dia khotbah, gantiin gua khotbah. Gak ada yang mau sama saya, orang takut, engkau ini bekas orang gila, gak ada yang mau. Saya married sama anak majelis, oke juga, hari ini saya belajar, saudaraku. Kalau Tuhan kasih kita suami istri pendeta, suami pendeta, not juga tidak garanti everything is okay loh. Kalau ribut, sama-sama buka Alkitab itu. Gua buka Kejadian, dia buka Wahyu men. Kalau ribut, lemparannya bukan handphone, Alkitab bos. Kalau dapat istri yang sekarang ini enak. Buka Alkitab. Lihat tuh mama. Hai istri taati suamimu. Amin, amin. Udah jangan kasih baca yang lain. Tutup, selesai. Kadang-kadang yang kita minta itu, Tuhan gak mau kasih loh. Bukan Tuhan pelit, no. For our goodness. Itu life loh itu loh. You mau belajar begitu gak? Supaya kecewa hatimu hilang. Supaya kepahitan itu gak perlu sebenarnya. Supaya painful itu gak butuh. Supaya tidak disappointed with God. Gak usah men. Tuhan itu bukan jahat. Ada something yang Tuhan mau ajar you untuk hidup ini. Dalam hidup saya banyak hal yang God say no. Iya. Ya kan. Gue udah buta sebelah ini bos. Karena gula. Papa gue gula. Dia warisin pabrik lumayan gede bos. Dia udah buta ini. Saya operasi jantung nih. Mata udah sebelah, maka turunnya pelan. Gitu. Saya tidak tuntut harus sempurna, enggak harus ragu. Enggak harus. Ya kan? Tuhan kasih 1 mata pun sudah oke. That is life. Lihat ya. Dalam hidup kita, secara perlahan tapi pasti, hidup ini makin lama makin berkurang loh. Harus pahami ini. Anak-anak kalau sudah besar-besar married dia. Enggak akan tinggal sama you lagi. Sampai engkong-engkong mereka enggak akan ada. Anak-anak kalau sudah married tinggal sendiri, sekali-sekali dia lihat you. Ya. Habis itu setahun sekali dia lihat you. Ya. Habis itu lu mati baru dia datang. Kalau kamu punya harta tiap hari dia lihat you. Itu hidup itu. Ya kalau sudah tua semua udah gak ada, tinggal berdua. Kalau sudah berdua, berdoalah siapa duluan pulang. Ya tinggal 1, that is life man. Makin tua gigi ompong. Makin tua rambut putih. Gak ada orang makin tua gigi makin banyak. Itu setan itu.
Udah tua, kulit kisut men, kisut. 60, 65, bercak-bercak hitam, 70 kisut. Itu hidup. Nggak ada tambah lama, tambah licin. Itu ular men. Itu kisut tuh. 75, you cium, bawa tanah, itu udah dekat bos. Dekat itu. Itu dekat. Senggol aja masuk itu. Nggak mau mati, mau hidup terus. Aku nggak mau. Ini zaman kita sekarang, anak-anak mudanya udah aneh-aneh. You mau yang 50 tahun ke depan, you capek hidup lu. Hari itu gigimu sudah gak ada, apa juga gak ada. Matilah men, kita ke surga enak. Biarin mereka hidup, zaman sudah beda. You mau hidup 1000 tahun, mau jadi apa lu? Monster. Ayo pahami firman Tuhan hari ini. For your life. Tuhan itu mau ngajar banyak hal. Ini baru part 1 ya. Nanti saya khotbah sampai part 100, baru tahu. You melihat seperti cermin loh. Tuhan, aku mau tumbuh Tuhan. Aku mau Tuhan, aku banyak yang belum tahu Tuhan. Aku hanya nuntut ini, nuntut itu Tuhan. I need to know you better Lord. Mari kita tunduk kepala sebentar. Musik dulu, instrumen dulu. Teduh sebentar. Coba lihat hidupmu pelan-pelan. Hati ini firman hari ini menusuk sampai ke dalam jantung. Firman hari ini mengoreksi total hidup kita. Firman hari ini menegur, membersihkan segala kepahitan terhadap Tuhan. Firman hari ini menghapuskan semua kecewaanmu kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini membawa kamu kepada suatu kedewasaan rohani. Melihat kebesaran Tuhan. Lihat dirimu masing-masing. Banyak hal yang sudah kurang ya. Banyak keinginan tidak tercapai kan ya. Gak apa-apa. That is okay. Ada kecewaan dia keinginanmu. Tidak Tuhan kasih. It's okay. Gak jadi masalah. Lewati itu satu persatu bersama Tuhan. Bagaikan bejana.